Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Disapra dengan NIM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Hadi Hadisi dengan NIM 107. Perkenalkan, nama saya Arifin Sara dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Aja dengan NIM akhir 098. Saya Ahmad Yahya Dharma dengan NIM akhir 083. Di sini kami akan melakukan observasi dan wawancara kepada kepala sekolah dan guru di SD Pejagaan 7. Baik, sebenarnya salah satu fungsi daripada kepala sekolah dalam satuan pendidikan itu adalah sebagai manajerial. Dalam arti manajerial adalah kepala sekolah mampu manajemen sehingga proses kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan baik. Tidak hanya dalam proses kegiatan belajar mengajar saja, tapi kepala sekolah itu dituntut menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif serta mampu membiarkan segala aktivitas yang ada di dalamnya untuk lebih maju. Seperti itu. Dengan upaya apa? Yang pertama, sebagai kepala sekolah harus memahami karakteristik daripada lingkungan, baik itu lingkungan di dalam sekolah itu sendiri maupun lingkungan luar sekolah, masyarakat pada khususnya. Kemudian yang kedua, mempelajari karakteristik sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam hal ini terkait dengan guru, kemudian siswa serta wali murid. Jadi di sini saya melakukan analisa di awal sehingga saya tahu harus melangkah kemana, harus melangkah dengan cara seperti apa. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah melakukan penelitian awal terkait dengan SDM maupun karakteristik baik itu SDM maupun lingkungan yang ada di sekitar kita, baik dalam maupun seperti itu. Untuk kebijakan ini seperti apa? Contoh Awal saya masuk di sini, jam 7 berbunyi, tapi guru masih mempersiapkan di dalam setengah 8 di ketika awal-awal saya di sini saya belajar, karena saya ini menghitung jam siswa kami ini, saya buat kebijakan bahwasanya jam 7 guru sudah di dalam kelas, sedangkan persiapan harus dilakukan sebelum itu. Seperti itu salah satu kebijakan. Yang kedua, contoh konkret ketika awal masuk saya ke sini untuk seragam di hari Rabu dan Kamis batik. Jadi kan di sini seragamnya merah putih Senin Selasa, Rabu Kamis itu batik, kemudian Jumat Sabtu itu untuk mengamati awal di hari Rabu Kamis ini sedikit berbeda. Jadi bagi ada warna ini saya tanya murid tentang ayat pengadaan seragam itu sendiri kurang terang, sehingga saya mengumpulkan semua bagian secara berjenjang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Saya berusaha saya tidak secara mutlak akan berubah seragam batik yang dilakukan, tapi saya mengajak berusaha kepada seluruh anggota sekolah baik itu guru maupun wali murid untuk bagaimana saya di sana. Ini menyamakan persepsi seperti itu. Kenapa? Karena sebuah lembaga, apalagi di bidang pendidikan, untuk mencapai titik maksimal atau kesuksesan itu tidak akan berhasil jika tidak sendiri. Jadi seorang kepala sekolah harus mampu memanajemen, bekerja sama serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan guru-guru yang ada serta wali murid. Nah, hal ini terus berlanjut hingga pada akhirnya setiap kelas itu memiliki grup paguyuban. Setelah terbentuk grup paguyuban, manfaatnya di situ terus bersambung. Di antaranya guru bisa memanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan
kebijakan-kebijakan maupun informasi-informasi terkait siswa didik kepada seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kalau zamannya dulu belum ada ya kayak pembukaan atau pembelajaran Zaman dulu memang belum ada. Kenapa? Yang namanya pendidikan itu kan terus berkembang. Zamannya saya dulu juga belum ada handphone ya. Jadi yang namanya telepon itu masih manual, pakai tekan nomor tring apa itu ya. Sekarang kan sudah canggih semua. Jadi kenapa kita tidak mengikuti arus kan seperti itu. Jadi ketika dunia sudah berubah sedemikian pesatnya, khususnya terkait dengan pendidikan, ya kita sebisanya memanfaatkan. Jangan sampai dulu tidak ada. Jangan kita kalau begitu malas itu. Itu kan bisa. Oh bisa tuh. Tapi kita daripada saya sekarang bukan semuanya ya aja selain kan kalau setiap sekolah pasti punya kesana ya itu kalau Bu ada Pak Jupri. Iya, sudah duduk dulu ya. mungkin kalau itu seperti apa contoh awal saya masuk di sini itu tanggal 28 Juni 2007. Kendala awal yang saya pahami di sini adalah tingkat pendidikan wali murid yang masih. Kenapa saya anggap pendidikan? Ketika pendidikan wali murid otomatis pola pikir mereka juga tidak begitu. Dalam artian misalnya ketika kita mau bentuk grup paguyuban, mereka awal-awalnya berpikiran negatif sehingga perlu di briefing setiap saat, setiap waktu untuk menjelaskan manfaat daripada grup itu sendiri. Ini awal-awalnya. Kemudian yang kedua, kita selalu menekankan bahwa untuk mewujudkan siswa itu sukses harus ada kerjasama antara pihak sekolah. Ketika pendidikan mereka pola pikir ya ini tidak 100%, cuma ada persentase yang lebih besar daripada wali murid yang memiliki pendidikan tinggi. Sehingga apa? Dukungan dari mereka itu di sini saya selalu bergerak untuk terus berkolaborasi sehingga mereka mampu menyadari. Misalnya ketika ada event-event tertentu siswa unjuk prestasi, saya mengundang langsung wali murid yang bersangkutan, kemudian menjelaskan. Ternyata ketika kita berkomunikasi dengan memahami makna daripada diajaknya putra putrinya itu mengikuti sebuah acara lain dan yang untuk putra putri mereka sendiri seperti itu. Iya. Kemudian pada masuk di sini cenderung ini berlebih zona nyaman. Tapi setiap saat, setiap waktu saya selalu mengimbau bahwasanya sebagai guru harus selalu menggunakan sumber daya. Banyak kegiatan yang bisa diikuti, salah satunya mengikuti webinar, mengikuti diklat yang misalnya baik itu online maupun secara tatap muka langsung, sehingga mulai berkembang. Kemudian yang kedua, saya memanfaatkan waktu hari Sabtu untuk melaksanakan komunitas belajar, di mana komunitas belajar di Pejagaan 7 ini saya gagas dan saya manfaatkan. Walaupun pada awal-awalnya memang tidak secara mutlak khusus untuk peningkatan sumber daya manusianya, tapi paling tidak kumpul bisa dimanfaatkan untuk saling curhat, saling berbagi. Satu saya kesulitan mengajar karena itu misalnya ini bisa dilakukan di acara pemilu. Paling tidak sesama dulu saling memberikan curhat pendapat, kemudian ide-ide sehingga bisa meringankan beban ataupun kendala yang dihadapi oleh
seorang seperti itu. Untuk setiap hari Sabtu itu Ada komplain di sini. ya jadi ya sekitarnya orang Kebetulan saya adalah jebolan dari guru penggerak. Jadi di guru penggerak itu selalu eksis dengan saling berbagi praktik baik, kemudian saling mengkolaborasikan hal-hal untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Sehingga apa yang saya dapat ini kebetulan memang saya dapat pengalaman sebelumnya dan saya dapat di sekolah sini. Kemudian saya juga menciptakan sebuah inovasi yang saya lakukan berbelanja dulu dengan harapan bisa meningkatkan tingkat interaksi anak itu seperti apa? Seperti ini. Jadi awalnya pas ada kegiatan, artinya kegiatan saya di Saratu, saya harus observasi terus kelas-kelas. Kadang-kadang saya cek langsung, coba lah dibaca ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 1 saya cek langsung. Nah, saya prediksikan di kelas ini pas tadi malam itu masih banyak siswa-siswa yang belum membaca, sehingga suatu saat saya akan file PPT seperti itu, anggapan seperti itu. Saya ide, biasanya memang ide itu datangnya kadang-kadang ketika mood lagi bagus kan. Jadi mood lagi bagus saya muncul ide mengadakan gerakan yang bagus, tidak bermanfaat untuk menjadi saya ciptakan itu bergambaran itu dengan menggunakan membaca dengan perasaan. Ini dulu pernah saya lakukan di Piagam Satu, tapi dulu belum saya limpahkan kepada anak sekolah saya, tapi saya melakukan pada kelas saya. Tapi di sini saya mengadakan inovasi untuk belajar sendiri mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian setelah saya buat PPT-nya, saya dapatkan dengan PPT-nya bahwa saya mengulangi besok semua di kelas harus menyampaikan bahwasannya setiap murid harus membaca buku sehari. Tekniknya seperti apa? Tekniknya itu ketika siswa itu masuk siapa yang sudah baca buku sehari, maka mereka disuruh ngacu kelas yang tidak baca. Jadi kita mulai membiarkan proses kejujuran mereka. Nah, mereka yang ngaco yang kena membaca bisa pakai panasannya seperti apa, kemudian mereka tetap aja membaca atau duduk di bangkunya baca apa saja sebenarnya. Intinya gerakan itu tidak membaca. Mereka tidak sempat baca, pembaca bisa setiap pelajar masih ini setiap anak yang membaca itu wajib membaca. Kemudian mereka edukasi bisa melakukan kasus dari ini jadi dulu yang saya tunjuk di mengajar membaca itu ada kelas khusus kelas waktu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 membaca seperti itu. Semuanya dadah.